Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wisnu Kairian dari kelompok 6 kelas tambang A. Di sini saya sebagai moderator sekaligus pemateri. Baik, tema yang kami ambil untuk presentasi kali ini yaitu desulfurasi secara biologis dengan menggunakan mikroba. Mungkin langsung saja untuk pemateri pertama, yakni saudari Andini Nurul Wakiyah. Pemateri kedua yaitu saya sendiri. Pemateri ketiga Bima. Pemateri keempat Amril Asliadi. Dan pemateri terakhir yakni saudara Ardian Andani. Baik, langsung saja. Untuk mengefisiensikan waktu, saya persilakan kepada saudari Andini Nurul Wakiyah untuk memaparkan materi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang definisi batu bara. Batu bara merupakan salah satu energi fosil karbon, hidrogen, dan oksigen, merupakan unsur utama yang terkandung dalam batu bara. Bahan utama batu bara adalah sisa-sisa tumbuhan yang terbentuk dalam jangka waktu yang sangat lama. Proses pembentukan batu bara terdiri dari dua tahap, yaitu tahap pertama adalah tahap biokimia atau pembentukan gambut, dan tahap kedua adalah tahap geokimia atau pembentukan batu bara. Batu bara juga merupakan sumber energi yang sangat penting di Indonesia karena banyak digunakan sebagai bahan bakar pada sektor industri dan juga keperluan lainnya. Batu bara juga dihasilkan dalam satu proses penambangan, serta produksi batu bara di Indonesia diperkirakan akan terus meningkat sehubung dengan tuntunan untuk memenuhi kebutuhan produksi di dalam maupun di luar negeri. Baik, langsung saja. Di sini saya akan menjelaskan tentang aspek lingkungan dalam pemanfaatan batu bara. Jadi, masalah yang ditimbulkan dari pembakaran batu bara terutama disebabkan kandungan sulfur yang terdapat pada batu bara. Di sini sebagai polutan utama yang merupakan CS2, yaitu karbon disulfida, yang merupakan polutan sulfur yang terdapat dalam batu bara. Jadi untuk kandungan sulfur pada batu bara di Indonesia umumnya dia tergolong rendah. Namun penggunaan batu bara dalam jumlah besar meningkatkan emisi SO2 di lingkungan. Jadi untuk yang dimaksud dengan karbon disulfida ini artinya disebut juga ditiokarbonat aminihidra, adalah cairan tak berwarna dengan rumus kimia CS2. Senyawa ini memiliki bau yang menyenangkan seperti bau kloroform, namun biasanya senyawa ini terdapat tidak dalam keadaan murni, sehingga berbau busuk akibat senyawa sulfur lainnya seperti karbonil sulfida. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bima dari kelompok 6. Di sini saya akan menjelaskan tentang teknologi defluorisasi batu bara. Dalam proses penangkapan sulfur atau defluorisasi, batu bara dapat dilakukan dengan 3 cara, yaitu dengan fisika, kimia, dan biologi. Di sini saya akan menjelaskan tentang defluorisasi biologi menggunakan mikroba. Penghilangan unsur dalam batu bara dapat juga diaplikasikan sebelum pembakaran berlangsung atau sesudah pembakaran atau ketika pembakaran batu bara berlangsung. Di sini biodelfurisasi atau biodelfurisasi batu bara dengan menggunakan biologi. Prinsip dari proses biodelfurisasi adalah dengan mengoksidasikan sulfur dalam bentuk anorganik ataupun organik yang terdapat pada batu bara dengan bakteri yang tertentu yang digunakan. Terdapat beberapa faktor yang dapat mempengaruhi biodelfurisasi batu bara, yaitu suhu, kemasaman, konsentrasi sel, konsentrasi batu bara, ukuran partikel, komposisi medium, penambahan partikel dan surfaktan, dan interaksi suatu bakteri dengan bakteri lainnya. Ini adalah fungsinya adalah meningkatkan kecepatan akselerasi defluorisasi batu bara dapat dilakukan untuk
mempercepat kinerja dari bakteri tersebut. Sekian, terima kasih. Mikroba merupakan bakteri yang paling penting dalam biodifurisasi batu bara karena dapat mengoksidasi pH secara langsung. Walaupun begitu, proses desulfurisasi batu bara hanya dengan memanfaatkan salah satu kinerja bakteri akan menghasilkan desulfurisasi secara kultur. Gabungan dengan menggunakan berbagai bakteri dapat membuahkan hasil yang lebih baik. Injeksi mikroba ke dalam lapisan batu bara dapat dilakukan ketika proses hidrolik fracking pada reservoir selesai dilakukan. Salah satu mikroba yang umum dimanfaatkan sebagai bahan pupuk hayati adalah bakteri penamat nitrogen atau disebut dengan bakteri Rhizopia indigenous yang banyak memberikan dampak baik terhadap beberapa reklamasi lahan bekas tambang batu bara. Saya akan menjelaskan sedikit materi proses difurisasi bakteri. Yang pertama, proses peremajaan agar didapatkan bakteri yang memiliki kemampuan desulfurisasi yang baik. 2. Batu bara dimasukkan ke dalam bioreaktor dan diisi dengan media pertumbuhan bakteri. 3. Media cair disulfurisasikan dengan menggunakan sirkulator. 4. Sampel batu bara diambil secara komposit dan sampel diukur kandungan piritnya. Dari pemaparan materi tadi, kami dapat simpulkan bahwa teknik biodesulfurasi sebagai salah satu teknologi alternatif pengurangan kandungan sulfur pada batu bara dilakukan dengan pemanfaatan kinerja dari mikroba dengan melalui 3 tahapan, yaitu tahapan pertama peremajaan, tahapan kedua seleksi galur, dan tahapan terakhir desulfurasi batu bara menggunakan bioreaktor. Sekian presentasi kami, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Billahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.